Terima kasih. Everybody, how are you today? Hello, everybody. Good morning, student. Morning, Mom. Are you fine today? Yes, I'm fine. Thank you. I am fine too, thanks. Before we start our lesson today, let's pray together. I want Laura, please lead our prayer today. Please. Attention, please. Let's pray together. Finish. Okay, thank you. I hope we get healthy and prosperous from Allah Subhanahu wa Ta'ala today, and I hope Corona COVID-19 will lose soon. Jadi saya berharap hari ini kita selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap COVID-19 sudah berakhir dan kita can meet our school again. Okay, before we start our lesson today, I want give you information. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya akan memberikan sedikit informasi kepada kalian. At 6 September 1921, you will PTS. Jadi nanti di tanggal 6 September kalian sudah akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester. So, jadi you prepare it, kamu persiapkan yourself, diri kalian. You will study chapter 1 and chapter 2. Ya, jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi PTS, materinya chapter 1 and chapter 2. Do you get it, student? Kalian paham apa yang Mem Ani sampaikan? Paham, Mom. Okay, very good. Okay, before we start our lesson, please look my PowerPoint. Can you read it? Bisa kamu lihat and baca PowerPoint saya? Halo? Tampak semua anak-anak? Sudah kelihatan ya? Terlihat. Tampak, bukan nih tampak. Oke, terima kasih. Dilihat ada we, you are happy. Nah, ini seperti tujuan pembelajaran kita minggu lalu, ini chapter yang lalu, melakukan sesuatu dengan tujuan sesuatu. Nah, ini nanti sebelum kita mulai pelajaran, kita pemanasan dulu biar kalian semangat ya. Semangat pagi. Coba semuanya, say, semangat pagi anak-anak. If I say semangat pagi, you answer semangat pagi, mem, gitu ya. Yuk, ulangi. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, Mom. Semangat pagi, no selamat. Oke, ulangi. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, Mam. Semangat pagi, Mom. Semuanya, sekali lagi. Yang keras semuanya. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, Mom. Semangat pagi, Mam. Oke, very good. Nah, ini dilihat. Saya punya lagu, nanti kita nyanyikan. Terus kemudian kamu lakukan sesuatu. Saya lihat ya, kasih contoh. If you happy and you know it, clap your hand. Jika kamu bahagia dan kamu itu, clap your hand. Apa artinya clap your hand? Tepuk tangan. Tepuk Ya, tangan. tepuk tangan. Jadi jika kamu bahagia dan kamu itu, langsung kamu lakukan tepuk tangan. Jika kamu bahagia dan lakukan itu, tepuk tangan. Jika kamu bahagia dan lakukan itu, tepuk tangan. Nanti yang kedua,
If you happy and you know it, say hore, ya. Terus kamu katakan hore. If you happy and you know it, say hore. Langsung kamu katakan hore. If you happy and you know it, say hore, hore. Itu ya anak-anak ya. Sudah paham anak-anak? Paham, Mam. Oke, semuanya untuk semangat pagi hari ini. Yuk kita semangat. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you clap your hands. Yo, coba saya ingin Wanda dipimpin Wanda untuk saya hore. Ya semuanya. 1, 2, 3. If you happy and you know it, say hore. Hore. If you happy and you know it, say hore. If you happy and you know it and you really and to show it. If you happy and you know it, say hore. Oke, semangat ya. Sekali lagi yuk, sekali lagi dari atas, clap your hand sama say hore. Yuk, sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Mam. Semangat pagi, Mom. If you happy and you know it, clap your hand. If you're Happy and you know it, clap your hand. If you're happy, If you happy and you know it and you really if you're happy, know it, if you happy and you know it, clap your hand. Terus sekarang yang say hore. If you happy and you know it, say hore. hore, Hore. You happy and you know it, say hore. hore. If you happy and you know it and you If you really want to show it, if you're happy, if you happy and you know it, say hore. Oke, coba semuanya sekarang clap your hand. Oke, thank you. Semangat semua ya nak ya. Oke. Today we will learn about repotek. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang repotek. Nah, apa itu repotek dan lain sebagainya, tujuannya apa? Nanti akan kita sampaikan ke depan. Tapi sebelum kita membahas tentang materi kita repotek, Mem Ani ingin menanyakan review materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Siapa yang bisa menjawab atau mereview materi minggu lalu? Silakan. Me, Mom. Luisi? Laura? Halo? Hello, Mom. Yeah. You can make review our last material. Yes, I can, Mom. Okay, please. You can presentation about our material last week. Jadi silakan presentasikan materi kita minggu lalu. Kita mereview materi minggu lalu dulu. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang lain dipersiapkan. Minggu lalu kita telah belajar tentang apa?
silakan Laura, kita belajar apa tentang anak-anak Minggu lalu. bisa kelihatan semuanya? Sudah terlihat? Ya, sudah tampak. Bisa dibesarkan, lagi? Bisa dibesarkan, di shot sedikit? Ya, oke. Minggu lalu, kita belajar tentang penggunaan to, so, and either, neither. To, so adalah menggabungkan dua kalimat positif. To, so artinya juga. Sedangkan either, neither menggabungkan dua kalimat negatif. Either, neither artinya tidak juga. Contoh kalimat to, so. You like watching TV. I like watching TV. Penggunaan to, you like watching TV and I do too. Kata to diletakkan di akhir kalimat. So, you like watching TV and so do I. Kata so diletakkan setelah kata penghubung dan. Subjek diletakkan di akhir kalimat. Oke, bentar. Bentar Laura, kita coba di shot yang to, so dulu. Yes, Oke. Ya, ditampakkan di temannya to, so. Jadi minggu lalu kita belajar penggunaan to dan so. To dan so itu artinya juga. Fungsinya mengkombinasikan dua kalimat positif. Nah, kamu bisa lihat yang dipresentasikan Laura. Contohnya, you like watching TV. I like watching TV. Kamu suka menonton TV. Saya suka menonton TV. Nah, kalau penggunaan to, itu to-nya ditaruh di belakang ya, betul sekali. Jadi, you like watching TV and I do too. Jadi artinya, kamu suka menonton TV dan saya juga. Jadi to di situ artinya juga. Terus kalau penggunaan so-nya, you like watching TV and so do I. Nah, so-nya diletakkan setelah kata penghubung dan, yang artinya kamu suka menonton TV dan juga saya. Nah, sepertinya penggunaan to dan so. Oke, sekarang lanjutkan yang either, neither. Silakan. Either, neither adalah menggabungkan dua kalimat negatif. Contoh kalimat either, neither. You do not like watching TV. I do not like watching TV. Penggunaan either. You do not like watching TV and I do not either. Either diletakkan di akhir kalimat. Penggunaan neither. You do not like watching TV and neither do I. Kata neither diletakkan setelah kata penghubung dan, subjek diletakkan di akhir kalimat. Terima kasih. Oke, coba di-shot sekali lagi untuk yang either, neither, Mbak Laura. Nah, berbeda dengan so dan to ya anak-anak ya tadi. So dan to tadi menggabungkan dua kalimat positif. Sedangkan either, neither ini menggabungkan dua kalimat negatif. Oke, kalimat contohnya. You don't like watching TV. I don't like watching TV. Kamu tidak suka menonton TV. Saya tidak suka menonton TV. Jadi keduanya tidak suka menonton TV. Kalau digabungkan menjadi you don't like watching TV and I do not either. Nah, penggunaan either ini dipakai setelah subjeknya. Seperti dengan penggunaan to tadi ya, hampir sama. Terus kemudian untuk neither-nya, ini penggunaannya sama dengan so. Peletakannya setelah kata penghubung dan. Ya.
Oke, terima kasih sekali anak-anak. Terima kasih untuk Laura yang sudah mereview materi minggu lalu. Untuk PR-nya, kemarin ada PR ya Nana untuk materi ini? Halo? Ada, Any Mam. homework about? Oke, nanti kita bahas di WA group saja ya. Nanti dikirim di WA group. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang apa tadi? Memani sudah singgung. Materi kita apa? Report text. Ya, report text. Sudah tampak nggih? Sudah, Mam. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita belajar report text adalah identify the main idea of particular paragraph in the report text. Jadi tujuan pertama, murid dapat mengidentifikasi kalimat utama di setiap paragraf report text atau text report. Tujuan pembelajaran yang kedua, murid dapat menemukan kalimat atau informasi tersirat, explicit and implicit information in the report text. Jadi nanti kamu diharapkan di akhir pembelajaran ini bisa menemukan informasi tersirat di text report. Tujuan pembelajaran yang ketiga, determine the reference word of the sentences in report text. Jadi tujuan pembelajaran yang ketiga nanti kalian diharapkan bisa menentukan kalimat referensi yang ada di text report. Tujuan pembelajaran selanjutnya, identify generic structure and language feature of the report text. Jadi murid dapat mengidentifikasi generic structure dan language feature. Ini struktur generiknya dan kebahasaan pada text report. Dan di akhir nanti murid harus bisa menciptakan atau membuat text report. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran kalian juga harus bisa memproduce report text, menghasilkan atau memberikan contoh text report. Nah, itu tujuan pembelajaran kita mempelajari text report. Okay, now. What is report text? Nah, dilihat ini. Factual report. Factual report is written statement include fact about specific subject. Nah, terus scientific text. Nah, jadi di report text, nanti text report itu berisi tentang pernyataan-pernyataan fakta, subjek-subjek fakta. Ya, report berarti melaporkan. Berarti itu intinya nanti adalah sebuah teks fakta. Nah, definisi dari report text itu sendiri adalah is a text which presents information about something as it is a result of systematic observation and analysis. Jadi report text itu adalah teks yang berisi informasi tentang sesuatu, sebuah penelitian, observasi, dan sebuah analisa. Ya, jadi report text itu nanti isinya adalah sebuah fakta, kenyataan. Nah, report text sendiri ini terdiri dari beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu social function-nya, terus kemudian general structure, kemudian language feature-nya.
Social function itu adalah fungsi sosialnya. Kemudian generic structure-nya itu adalah struktur urutan strukturnya. Terus kemudian language feature itu adalah kebahasaannya. Kita menggunakan berapa, kata kerja berapa, seperti itu. Ya, kita bahas one by one. Nah, ini dia social function-nya. Jadi, report text itu to present information about something in general. Jadi tadi memang sudah sampaikan ya bahwa report text itu menyampaikan informasi sesuatu secara umum. It generally describe the writing with reference. Nah, ini dilihat dalam report text itu adalah mendeskripsikan benda secara natural. Natural itu berarti alami gitu ya, yang sebenarnya. Dan sebuah sosial fenomena in our environment. Contoh misalnya fenomena alam. Fenomena alam di lingkungan sekitar kita. Contohnya misalnya flood. Apa itu flood? Banjir ya. Misalnya ada banjir, gempa bumi. Nah, itu kan sebuah fenomena alam yang harus dibuat laporan dalam text report. Nah, seperti itu. Terus nanti juga bisa mendeskripsikan tentang animal. What is animal? Hewan. Nah, hewan. Bisa mendeskripsikan tentang planet. Misalnya melaporkan atau membuat report text tentang planet. Kemudian tentang transportation, tentang culture. Apa itu culture, anak-anak? Budaya. Iya, oke, budaya, very good. Nah, oke ya. Jadi tadi sekali lagi fungsi sosial dari report text itu adalah memberikan informasi tentang sesuatu secara umum, ya. Kemudian isinya mendeskripsikan sesuatu itu secara alami, secara natural dengan kebenaran. Yang bisa dideskripsikan atau yang bisa kita buat text report itu adalah contoh misalnya tadi fenomena alam. Terus kemudian ada yang ada di sekitar kita tadi contoh animal, hewan, ataupun budaya, ataupun transportasi. Oke, itu sosial fungsinya, fungsi sosialnya. Next, nah kita masuk ke general structure-nya. Sebelum kalian membuat text report, kalian harus paham general structure-nya dulu. Nah, general structure di report text itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu title. Title of report text indicate the topic of the text and it is a very general thing. Jadi, title ini adalah topik utama yang akan kamu buat nanti dalam. Nah, apa itu title? Judul. Ya, kamu harus menentukan judul dulu sebelum kamu membuat text report. Yang harus kamu lakukan pertama adalah membuat judul. Jadi kamu berinspirasi, saya mau buat text report apa ya ini ya. Misalnya contoh tadi, COVID-19. Nah ini kan nyata kan ini anak-anak ya. Kan bisa kamu buat judul. Nanti kamu terus merangkai kalimat-kalimatnya untuk dijadikan sebuah paragraf seperti itu. Oke, setelah kita menentukan judul, nah sekarang kamu kembangkan lagi ide kamu masuk ke general classification. Nah, apa itu general classification? General classification ini adalah part that state classification of general aspect of things, such as animal, public place, plane, and etc. Jadi general classification ini nanti masuk di paragraf pertama yang berisi tentang klasifikasi umum yang akan kamu deskripsikan, yang akan kamu jelaskan di laporan teksmu, ya. Contoh misalnya kamu sudah menentukan ide tadi bahas tentang COVID-19. Nah, di general classification ini nanti kamu harus menjelaskan COVID-19 itu apa. Nah, biasanya di general classification ini berisi tentang uraian anak-anak atau misalnya tentang penjelasan. COVID
COVID-19 is bla bla bla. Selalu ikuti is, adalah, merupakan, dan lain sebagainya. Ya. Sampai di sini sudah paham? Do you get it? Antara title dan general classification? Halo, do you get it? Paham ya? Bisa saya lanjutkan ke paragraf selanjutnya? Bisa, Mam. Oke. Setelah kamu membuat general classification yang isinya tentang apa tadi, penjelasan, pengenalan dulu ya, misalnya contoh, misalnya COVID-19 adalah virus apa, yang berasal dari mana, dan lain sebagainya. Itu masuk classification. Nah, selanjutnya di paragraf berikutnya itu berisi description. Description itu apa, Nana? Deskripsi. Iya, teks deskripsi. Biasanya ada teks deskripsi, berarti isinya tentang apa itu? Apa? Ayo. Menggambarkan. Oke, very good. Teks deskripsi. Masih ingat ya di pelajaran kelas 7 ada teks deskripsi, itu artinya menggambarkan. Nah, di sini, di paragraf ini, setelah kalian membuat general classification-nya, kamu harus menggambarkan. Contoh tadi memang ini ambil contoh COVID-19. Nah, di sini nanti kamu gambarkan, kamu sebutkan ciri-cirinya. Contoh, COVID-19 itu ciri-cirinya dia itu berupa virus yang tidak tampak, kemudian bisa menyebar lewat udara dan lain sebagainya. Nanti kamu terangkan di sini yang berisi tentang ciri-ciri dari apa yang kamu ambil tadi. Kalau misalnya tentang hewan berarti di sini nanti kamu juga harus menjelaskan tentang bagian-bagian tubuhnya hewan, makanannya apa, dan fungsi dari bagian-bagian tubuhnya itu apa, kebiasaannya apa, tingkah lakunya bagaimana. Ini masuk ke description. Oke, jadi saya ulang. General structure-nya report text itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tadi apa, Nana? Ayo, sebelum kamu membuat teks report harus menentukan apa, Nana? Judul. Ya, judul, title ya, title. Terus kemudian setelah membuat judul, kamu kembangkan menjadi apa tadi? General classification. Isinya apa tadi general classification? Pengantar tentang sesuatu atau fenomena yang akan dibahas. Ya, oke. Very good. Terus kemudian setelah kamu menentukan klasifikasi umumnya, kita masuk ke paragraf selanjutnya yang namanya apa? Description. Description. Isinya tentang apa tadi description-nya? Menggambarkan sesuatu atau fenomena yang dibahas, meliputi bagian-bagian. Oke. Jadi di paragraf description tadi adalah langsung kita ke membahas tentang apa yang kita ambil tema tadi. Very good. Nah, sekarang kalau sudah menentukan general structure-nya, kita harus membuat ini juga pola tentang unsur kebahasaannya. Nah, jika kamu buat text report atau teks laporan, sebuah laporan tadi, itu selalu menggunakan verb simple present tense. Masih ingat simple present tense itu verb berapa? Kita gunakan kata kerja bentuk berapa? Verb 1. Iya. Simple present tense itu selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, contohnya di sini. Bisa kamu lihat ya. Relating verb and action verb. For example, kita gunakan ini ya. Kata kerja yang selalu berhubungan dan kata kerja action. Nah, kata kerja yang berhubungan misalnya, reptile are scaly animal. Nah, reptil itu adalah scaly animal. Reptil itu hewan yang mempunyai apa ini namanya? Scale. Scale itu loh, nah apa namanya? Sisik ya, hewan bersisik. Contoh misalnya snake. Snake itu kan bersisik. Terus kemudian selain snake apa itu reptil apa ya? Buaya, krokodil ya. Krokodil itu kan juga ada apa namanya? Skillnya.
Nah, ini sebuah kenyataan. Nah, di sini. Terus kemudian action verb-nya, kata kerja yang melakukan kegiatannya, bird fly in the sky. Misalnya, burung itu terbang di langit. Nah, ini bird fly in the sky. Nah, ini suatu kenyataan juga kan, fakta. Jadi natural, alami. Burung itu terbang di langit. Nggak ada kan burung terbang di tanah. Nah, seperti ini. Jadi, di report text itu menggunakan tenses simple present tense yang selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama dan action verb-nya itu selalu fakta, ya. Jangan mengada-ada. Laporannya ini harus laporan yang sesuai dengan fakta yang ada. Nah, contohnya misalnya di bawah itu ada scientific language-nya. Scientific language misalnya water contain oxygen and hydrogen. Nah, air ini mengandung oksigen dan hidrogen. Nah, ini adalah sebuah kenyataan ya. Jadi bahasa-bahasa keilmuannya, bahasa-bahasa saintifiknya itu juga harus menggunakan present tense, kata kerja bentuk pertama. Terus kemudian conditional and logical connectivities-nya, kata penghubungnya itu menggunakan seperti but, in other hand. Nah, ini kata penghubungnya bisa menggunakan tetapi, terus kemudian selain itu, and, then. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat text report. Sampai di sini untuk lanjut feature-nya sudah jelas? Jelas, Mam. Halo, sudah jelas untuk lanjut feature-nya report text? Jelas, Mam. Oke, terima kasih. Jadi ingat ya, intinya tipsnya kalau membuat report text selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama, bentuk present tense, ya. Oke, sekarang dilihat ini. Ini ada sebuah teks. Dilihat. Coba saya kasih waktu 3 detik untuk melihat tampilan saya. Dan saya ingin volunteer siapa yang bersedia untuk menganalisa teks ini. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Yuk, silakan tolong dianalisa teks ini. Mana yang judul, mana yang general classification, dan mana yang masuk deskripsi. Ibu Ani dari pas presentasi kita. Saya Shirley. Ya, silakan. Ya, tolong kuning ada ono. Pada paragraf tersebut yang judulnya yaitu Venice, kemudian pada paragraf pertama termasuk general classification, untuk paragraf 2, 3, dan 4 termasuk description. Oke. Ada yang lain? Silakan yang lain. Tolong dianalisa teks ini. Terima kasih untuk yang menjawab tadi ya. Halo? Ada yang bisa menambahkan? Atau sama jawabannya? Oke, sekarang Sama kita dengan analisa. Shirley itu. Ya, terima kasih. Oke, tadi Venice. Nah, ini Venice ini adalah title. Judulnya Venice. Nah, kemudian yang masuk general classification, nah dilihat. Venice city in northern Italia. Nah, Venice itu adalah kota di mana ini? Di Italia mana ini teman ya? Nah, ini berisi, paragraf pertama ini berisi tentang general classification. Nah, mesti ono is-isnya. Terletak di mana, kemudian ibu kota negara mana, negara apa, jumlah penduduknya berapa. Nah, ini masuk general classification atau tadi yang disebut pengantar dalam sebuah teks. Ya. Oke, terima kasih, sangat betul sekali ya tadi judulnya Venice ini, terus kemudian general classification-nya di paragraf pertama.
Terus kemudian masuk paragraf berikutnya. Nah, ini sudah mulai mendeskripsikan. Nah, di paragraf 2 ini, Venice is world famous its canal. Ini menjelaskan tentang apa namanya Venice itu sendiri. Nah, bisa kamu lihat ya. Ini kita nggak usah diterjemahkan, nanti lama kalau menerjemahkan. Intinya kalian sudah paham tentang struktur generiknya dulu. Terus paragraf ketiga ini juga masuk description. Oke, intinya dalam report text ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tadi title, kemudian paragraf 1 namanya classification, kemudian paragraf selanjutnya mendeskripsikan, menggambarkan tentang apa yang kita ambil dari judul tadi. Oke. Sekarang coba kita waktunya diskusi. Nah, coba lihat tampilan teksnya. Sekarang kalian diskusikan. Diskusinya berarti ini kita bahas bersama ya, karena kan ini tidak diskusi, jadi memang tidak bisa membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tapi langsung kita diskusi secara umum aja. Maybe volunteer, silahkan kalau mau yang bersedia untuk mempresentasikan teks ini. Teks ini bercerita tentang judulnya apa, paragraf 1 itu disebut apa, dan paragraf selanjutnya disebut apa. Silakan. Silakan, halo, ada yang bersedia langsung? Saya tidak akan menunjuk, volunteer aja. Saya Bu Sherly. Yang lain? Tadi satu sudah menjawab, sekarang yang lain. Silakan dianalisa. Ini title-nya, judulnya apa, paragraf 1 namanya apa, paragraf 2, paragraf 3 ini namanya apa. Tadi kan sudah memang beri contoh seperti ini. Tidak beri contoh kan seperti itu tadi. Yuk, silakan. Teks ini judulnya apa, Nana? Panda Cups. Tadi kan sudah saya terangkan, dalam membuat teks report itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama title. Nah, title-nya berarti ini namanya Panda Cups. Dari 3 paragraf ini langsung kamu pilih yang general classification yang mana? Paragraf 1, 2, apa 3? Paragraf 1. General klasifikasinya di paragraf berapa? Klasifikasi umumnya, menerangkan secara umumnya ada di paragraf 1. ya, ada di paragraf 1. Itu sudah sangat jelas sekali karena di situ ada are. Panda Cups are ini kan artinya adalah. Nah, terus menerangkan apa itu panda. Itu di paragraf 1. Terus paragraf 2 dan paragraf 3 namanya apa? Description. Ya. Ini paragraf 2, many facts contribute to the flight of the endangered panda. Ini, dan ini, panda cup about in small litter, often only one. Nah, ini menceritakan atau menggambarkan tentang panda. Panda dari lahir. Terus kemudian dia tumbuh menjadi besar, itu di paragraf 3. Panda ear cup about to fly. Nah, ini terus kemudian survival skill, ini behaviornya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Jadi, untuk teks ini sudah sangat jelas sekali. Untuk paragraf pertama ini general classification-nya. General classification tadi klasifikasi umumnya. Terus kemudian paragraf 2 dan paragraf 3 ini adalah description. Oke. Sudah jelas?
Any question? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Any question? Sebelum saya memberikan soal kalian, dimanfaatkan ajang diskusi ini. Jika kalian belum paham, silahkan bertanya. Any question? Ada pertanyaan? Halo, kalian dengar suara saya apa tidak? 9A, ada pertanyaan tentang materi yang memang disampaikan? No, Ma'am. Tidak ada? Oke, kalian kayaknya kurang semangat. Sudah sarapan belum ini tadi? Halo? Dian, dengar suara saya, Dian? Dengar. Dian, dengar suara saya, Dian? Dengar. Arfan, dengar suara saya? Dengar, Bu. Nah, ya kenapa kok pada diam? Oke, daripada pada diam, nah sekarang kita ke ini aja dulu. Lanjut ke ini, sebelum saya tutup mic-nya. Yuk. Kita nyanyikan bareng-bareng lagi biar semangat. Untuk 9A, hari ini letoy sekali ya. Yuk. If you happy and you know it, clap your hand bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, and you really and you show it. If you happy and you know it, clap your hand. Oke, yang sekarang saya hore, nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. If you're happy. And you know it, say hooray. Hore. If you happy and you know it, say hore. Hooray. If you happy and you know it, then you really want to show it. If you happy and you know it, say hore. Hooray. Oke. Hore. Hore, itu ya. Semangat dong. Oke. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak ada ya, Nana ya? Oke. Kalau diam berarti tidak ada. Sekarang kita ke refleksi. What have we learned today? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Today we learn about Report text. kita belajar tentang apa hari ini? Ayo semangat, semangat. Sudah semangat. report text. Tentang report text. How do you feel after study English? How do you feel after study English now? I feel very happy. You feel? Yeah. Oh, about Lucky. Halo Lucky Sony. Lucky. Can you hear me? Bisa dengar saya? Lucky. Ada orangnya tapi ditinggal ini ya. Arfan, how do you feel after you study English? I feel happy. How about you, Anda? How do you feel? I feel happy and fun. Okay, good. How about you, Dian? How do you feel after you study English? I feel very happy, Mom. Okay, very good. Thank you. How about you, Shirley? How do you feel after you study English? Very happy and exciting. Yes. Itu suaranya siapa ya? Adiknya Shirley ya? Azhar, apa lagi ya yang belum saya tanya ya ini ya? Oh ya anak-anak, silakan absen di sini dengan menggunakan chat ya. Google Chat di sini. Silakan absen, you write your number and your full name. Please absen here. Silakan absen di sini menggunakan Google Chat-nya. Jadi memang ini sudah sampaikan tadi, yang saya anggap hadir adalah anak-anak yang absen di Meet ini. Jadi yang absennya di WA, saya anggap tidak hadir. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Jadi, today we learn about report text.
Ya, jadi kita hari ini belajar tentang report text. About your observation, menurut observasi pengamatan dari jawaban-jawaban kalian tadi, today you look very happy. Oke. Sebelum saya mengakhiri meet ini dan memberikan tugas kalian, saya minta volunteer siapa yang bersedia untuk meresume materi kita hari ini. Contoh misalnya, kita hari ini telah belajar report text. Report text itu adalah teks yang apa tadi, text generic structure-nya apa, social function-nya apa, language feature-nya apa. Secara singkat, ada yang bisa? Atau saya tunggu aja? Oke. Dari Wanda. Apa tadi report text Wanda? Report text is a text which present information about something as if it is. Oke, very good. Dalam bahasa Indonesia apa artinya, Wanda? Report text adalah teks yang memberi informasi tentang sesuatu. Secara memberikan informasi secara umum. Oke. Very good, Wanda. Terima kasih. Lanjutkan, Arfan. Generic structure-nya apa saja tadi, Arfan? Title, general identification, dan description. Oke, very good. Title, general classification, terus kemudian masuk description. Oke, Dian. Lanjut feature-nya, kita menggunakan tenses apa dalam membuat report text? Simple present tense. Dian, halo? Menggunakan tenses apa? Simple present tense. Oke, simple present tense. Very good. Kohar, Wakidatul Kohar sudah masuk ya? Halo? Wakidatul Kohar? Ada? Tidak ada. Yang tidak menjawab saya berarti saya anggap tidak hadir. Mungkin hanya memasang kamera saja terus ditinggal pergi ya. Adia Yuliani ada? Adia, halo? Nggak ada juga. Eva. Halo Eva. Eva, dengar suara saya Eva? Tania. Oke. Kalau tidak ada berarti saya langsung berikan penugasan untuk kalian. Untuk tugasnya, kalian membuat text report. Ya, temanya bebas, bisa fenomena alam, bisa tentang animal, atau tentang apapun yang ada di sekitar kalian. Ya, suatu kenyataan yang terjadi, ya. Sesuaikan dengan generic structure-nya minimal minimal 200 kata. Ya, ingat tugasnya kalian membuat text report tema bebas, bisa fenomena alam, tentang ini kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita, membuat text report tentang hewan, tentang tumbuhan, up to you, bebas. Ya, jadi itu tugasnya. Do you get it? Sudah paham tugasnya? Sudah, Mam. Oke. Kalau sudah nanti buat, terus kalian saya kasih waktu untuk mengumpulkan hari ini jam 12 malam. Batas waktunya nanti jam 12, pokoknya satu hari ini. Ya. Terus dikirim di classroom. Nanti tugasnya dikirimnya di classroom, bukan di WA group. Nanti akan Mem Anik beritahukan
atau berikan announcement di classroom. Untuk tugasnya dikirim di classroom ya. Oke, itu nanti masuk nilai keterampilan. Ingat bahwa penilaian bahasa Inggris itu ada penilaian keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya minggu depan saya akan adakan ulangan chapter 2 sebelum ada PTS. Untuk membuat teks reportnya akan masuk nilai keterampilan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri anak-anak. Nanti kita lanjutkan di WA group untuk mendiskusikan hal-hal yang lain tentang materi hari ini untuk persiapan PTS juga. Untuk meet-nya kita akhiri sampai di sini. Silakan dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Please, lead our prayer. Attention please, let's pray together. Finish. Oke, thank you. Forgive me if any mistake. Maafkan saya jika Mem Ani pada pagi hari ini banyak melakukan kesalahan karena kesempurnaan is belong with Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Thank for Mrs. Karti. Terima kasih untuk Bu Karti atas hadirnya di kelas saya. Mungkin masih banyak kesalahan dan mungkin juga masih banyak kekurangan. Terima kasih atas bimbingannya Bu Karti. Bisa memberikan sepatah dua kata untuk anak-anak. Untuk Bu Karti. Ya, terima kasih Bu Ani waktu yang diberikan ke saya. Ini saya hanya pesan kepada anak-anak bahwa anak-anak 9A itu kan termasuk anak-anak yang masuk kelas unggulan. Kalian harus bersemangat dalam belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Apalagi sebentar lagi kalian sudah mau menghadapi PTS dan doakan saja ini ada wacana bahwa untuk PTM itu akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September. Jadi doakan saja nanti itu bisa terlaksana sehingga kalian bisa belajar dengan enak, tidak secara daring terus-menerus. Meskipun itu PTM, tapi nanti juga terbatas, ada pengaturannya, tunggu saja. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif. Dan perlu kalian pertahankan untuk pembelajaran seperti ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Karti atas saran dan masukannya kepada anak-anak kelas 9A. For you all, thank for your attention and see you goodbye. Imam. Bye, Mom. Thank you. Hai, Mom. Okay. You can leave.